Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un 'alim. Dzurriyyatun ba'duha min ba'din wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farwanda. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah dibawakan oleh adinda kita. Sekarang acara selanjutnya, sepatah kata dari Ketua Panitia Pelaksana. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Kepala TK Ainun Pribadi Sengkan, yaitu Ibu Kurniati Jabar, SPD MKes. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan yang melimpah pada malam ini. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada acara malam ini, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Pelaksana ingin menyampaikan beberapa kalimat sepatah kata sebagai pembuka dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili pengurus Masjid Nur Asmidar Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua donatur
yang telah begitu dermawan menyisihkan rezekinya untuk acara peringatan Maulid ini. Dan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras siang dan malam menyiapkan semua sehingga acara ini bisa terlaksana dengan meriah namun penuh makna. Semoga semua usaha dan kerja keras para panitia diganjar oleh berpahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada hadirin semuanya, tak terkecuali yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kehadiran para hadirin, acara ini tidak berjalan dengan lancar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul dengan niat dan ikhlas dan tulus untuk memperingati acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ada hikmah yang bisa dipetik tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan pahala yang berlimpah kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Acara Maulid ini sebagai bentuk rasa syukur dan cinta, pengingat dan sebagai alat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengenalkan kepada generasi muda, terutama anak kita, yakni anak TK Ainun yang hadir pada malam ini, yang bisa menyumbangkan salawat badar yang setiap hari Jumat kami adakan di sekolahnya. Tak lupa pula saya ingin memohon maaf atas kekurangan yang ada pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan pada malam ini dapat berjalan lancar hingga selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sepatah kata dari Ketua Panitia, yaitu Ibu Kurniati Jabar, SPD MKes. Sekarang kita melangkah ke acara kelima, yaitu sambutan. Malam ini yang akan memberikan sambutan yaitu Bapak Lurah Patirosompe. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Melalui kesempatan ini hendak saya sampaikan sebagai Kepala Kelurahan Patirosompe. Yang pertama, bahwa kelurahan kita adalah kelurahan yang banyak menyumbang pernikahan anak di bawah umur. Artinya anak-anak kita di kelurahan ini banyak yang sudah kita nikahkan, putra putri kita itu umurnya masih di bawah 19 tahun. Dan ini jumlahnya banyak. Dan yang paling miris bahwa anak-anak kita yang atau putra putri kita yang masih seharusnya menempuh sekolah itu ternyata sudah kita nikahkan. Patut saya sampaikan bahwa angka yang sementara kita dapatkan itu jumlahnya banyak. Dan saya tidak tahu bahwa apakah berkorelasi dengan angka yang bahwa ternyata kepala rumah tangga perempuan kita itu angkanya juga cukup banyak. Itu hampir 200 lebih. Ya, kalau saya bilang kepala rumah tangga perempuan itu sedikit dihaluskan. Tetapi kalau bahasa biasanya janda-janda kita di kelurahan ini itu kurang lebih 200 orang lebih. Saya tidak tahu apakah ini ada korelasi antara putra-putri kita dinikahkan terlalu dini dengan kepala rumah tangga perempuan. Saya belum melihat ada hubungan korelasi atau tidak. Tetapi yang paling pokok ingin saya sampaikan bahwa mari kita berjanji malam ini untuk tidak menikahkan anak kita, putra putri tercinta kita, itu ketika umurnya belum sampai 19 tahun. Karena umur 19 tahun inilah yang secara medis, secara hukum itu dibolehkan oleh agama dan negara. Meskipun memang bahwa ya beberapa hal yang menjadi alasan dari warga kita menikahkan putra putrinya di bawah umur itu. Tetapi ini justru riskan, mengingat bahwa seharusnya putra putri kita itu seharusnya menempuh dunia pendidikan
Ya kalau di bawah 19 tahun paling SMA. Mestinya putra-putri kita harus dinikahkan setelah umur di atas 19 tahun atau pastinya setelah dia sarjana minimal S1. Dan saya tidak tahu apakah berkorelasi dengan jumlah angka yang 200 lebih di kelurahan kita ini, yang baru seminggu kita dapatkan bahwa angka itu menembus angka 200 lebih. Kepala rumah tangga perempuan kita itu menembus angka 200 lebih. Dan kita tidak tahu apa-apa. Tetapi pada dasarnya kalau kita teliti itu ada hubungan, ada korelasi. Jadi melalui malam ini saya sampaikan bahwa mari kita menekan angka pernikahan dini dan mari kita tekan angka-angka kepala rumah tangga perempuan di kelurahan kita. Itulah segenap yang bisa saya sampaikan, meskipun singkat, tetapi saya sangat berharap bahwa angka ini bisa ditekan. Dan tentunya tidak banyak yang saya sampaikan, karena yang paling pokok kita dengar pada malam hari ini adalah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW melalui Gurta. Sekian dari saya sebagai Lurah Patiro Sompe. Mudah-mudahan segala niat baik kita itu mendapat nikmat rahmat, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul Ghani LC MA. Sekalian merangkaikan dengan pembacaan doa. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mawludil hawa syarafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para zu'ama, para sesepuh masyarakat,
Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdurrahman, Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman Haddade, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Idrus Haddade, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari tingkat kelurahan, RT, RW sampai kecamatan dan bupati yang saya hormati, ibu dan bapak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya dapat bersilaturahim atas wasilah saudara kami, yaitu Bapak Haji Idrus Haddade, hingga saya dapat berkunjung ke kota Sengkang ini, dan alhamdulillah hampir 1 minggu saya menetap di Sengkang, dan beberapa masjid saya kunjungi dalam rangka peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan maulid ini, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dengan harapan kita semua untuk mendapatkan syafaatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diajak berselawat, saya lihatnya kok pada males. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya, dalam satu buku yang bernama Syaraful Anam wa dzikruhu ala mamarril ayyam yukarraru wa yutlah, dan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang pada tiap-tiap harinya. Karena apa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pun adalah seorang nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai karangan Mustafa Ad-Dibai itu diterangkan, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Aku adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, bahwasanya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan. Kuntu nuran baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Aku masih bentuk cahaya sebelum Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan 2000 tahun yang lalu. Artinya bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut itu adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Nabi Allah Adam alaihi salam, tak kala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, falamma khalaqallahu Adam alqa dzalika nura fi tinatihi fa ahbatani Allahu
fi sulbi Adam ilal ardi. Falamma khalaqallahu Adam, tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, alqadzalika nuru fi tinati. Aku masukkan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah dalam penciptaan Adam alaihissalam, kemudian dibawa dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam ke dunia ini. Karena apa? Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di padang Arafah, selama kurang lebih hampir 40 tahun. Dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan atas maksiat yang dikerjakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad karangan An-Nawawi Al-Bantani itu diceritakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam itu iri hati. Paham iri hati? Iri hati kepada siapa? Kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iri hati? Karena umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala dia berbuat dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah di mana saja, yang penting dia tidak mengulangi segala dosa-dosanya, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam, dia berbuat dosa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, dia bersujud 40 tahun tanpa mengangkat kepalanya, baru diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun terjadi di padang Arafah. Kalau kita umat Rasulullah, taubatnya oleh Allah itu disuruh di padang Arafah, kira-kira semuanya bisa bertobat tidak? Halo? Bisa bertobat tidak? Bersyukur kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berdosa, di mana kita bertobat, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, yang di dalamnya terdapatnya nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, diri kami telah berbuat zalim. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Lamnya lamut taukid, artinya ditegaskan benar-benar apabila tidak diampunkan dosanya, tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita ini akan menjadi manusia yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Betul? Mau minta ampunannya di Arafah? Mau minta ampunan di Arafah? Harus kita pergi haji dan juga pergi melaksanakan ibadah umrah. Di sana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doaul Arafah mustajabah. Doa di Arafah tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita melaksanakan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Doaul Arafah mustajab. Doa di Arafah itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah,
Kemudian kita doakan siapa orang yang melaksanakan ibadah haji, bukan sekedar kita minta oleh-oleh bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Allahumma fir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji wa liman istaghfara lahul hajj, dan juga bagi orang-orang yang memohon ampunan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Artinya ketika kita mendoakan mereka, Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita. Betul. Enak tidak, Bu? Ada orang berangkat haji, kita doakan. Kita mohon ampun kepada Allah. Nanti dosa kita pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ketika nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibawa ke dalam diri Adam alaihi salam, kemudian Adam alaihi salam tersebut beranak pinak dan diturunkanlah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, kemudian dibawa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hingga sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, sampai ke siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Apa contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam yang ada di atas dunia ini? Salah satu contohnya, Bu, dulu zaman Bani Israel, apabila seorang hamba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu diperintahkan bertobat kepada Allah dengan cara bagaimana? Membunuh diri mereka masing-masing. Kalau sekarang kita berbuat dosa, Pak, suruh dibunuh diri kita masing-masing, ini kira-kira umatnya Rasulullah habis atau habis? Dengan datangnya Rasulullah, semakin diringankan tentang hukum-hukum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dulu zaman Bani Israel, apabila kita terkena najis di dalam diri kita, maka cara menghilangkannya bukan dengan air, bukan dengan debu, tapi apa? Memotong sebagian daripada kulit kita yang terkena najis. Karena apa? Karena menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang enak, Pak. Enaknya bagaimana? Kalau kita kena najis air kencing, anak bayi laki-laki yang belum memakan apa-apa, hanya minum air susu ibunya, itu najisnya najis mukhaffafah, najis yang sangat ringan, hanya untuk disiram saja dengan air sudah hilang najisnya. Tapi kalau anak perempuan, walaupun masih bayi, baru dilahirkan oleh ibunya, kemudian dia buang air kencing, itu najisnya bukan najis mukhaffafah. Kenapa bukan najis mukhaffafah? Dia itu najisnya najis apa, Pak? Halo? Najisnya mutawassithah, najisnya pertengahan, harus dicuci dengan bersih dan diapakan? Diusap-usap agar hilang najisnya. Dicuci dengan apa? Dengan sabun, supaya apa? Najisnya hilang. Kenapa bayi perempuan yang sama-sama belum memakan sesuatu, hanya minum air susu ibunya, beda hukumnya? Halo? Kenapa beda hukumnya, Pak? Kenapa beda hukumnya? Dalam kitab Sabilul Muqtadin, karangan yang dikarang oleh yang bernama Syekh Arsyad Al-Banjari, itu diterangkan bahwasanya apabila seorang wanita
untuk melakukan istinja. Tahu istinja, Bu? Istinja, cara mencuci kemaluannya bukan dari depan tetapi dari belakang untuk ditarik keluar. Kalau kita melakukan istinja dan toharonya itu dari depan, ditakutkan najisnya itu masuk ke dalam rongga-rongga kemaluannya, sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena masih dalam keadaan najis. Kalau laki-laki, Pak, kalau dia buang air kecil, cukup diapakan, Pak? Halo? Nyengir aja. Kalau laki-laki diapakan? Kalau laki-laki ketika dia buang air seni, didehemkan 3 kali. Bagaimana caranya? Supaya apa? Supaya keluar semuanya. Jadi ketika kita buang air seni, ini laki-laki didehemkan 3 kali. Sampai dia tiris, sampai dia habis air seninya. Kalaupun itu belum habis juga air seninya, dipijit-pijit. Oh, dipijit? Hah? Dipijit-pijit dari ujung, dari pangkal sampai ke ujung. Tapi dipijitnya jangan keras-keras. Takutnya ada saudaranya yang berdiri. Ya, pelan-pelan. Tuh. Supaya apa? Supaya tiris air seninya. Itu laki-laki. Makanya laki-laki dengan perempuan itu beda cara membersihkan ketika mereka itu istinja. Ini zaman Bani Israel, ketika seseorang itu terkena satu najis, dipotong. Apanya? Bagian kulitnya yang terkena dengan najis. Tapi di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipermudah dengan hal-hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalaltum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum, sesungguhnya engkau itu telah berbuat kezaliman dengan menyembah seekor anak sapi, maka bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bagaimana? Bunuhlah diri-diri kamu sekalian." Bertobatnya membunuh diri mereka. Ini Pak, waktu saya pergi ke Palestina, saya melewati dari Mesir menuju Tabak dan melewati terusan Suez. Disitulah ada yang namanya Saint Catherine atau Gunung Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berkontemplasi dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Musa akhuhu walakin hadha wa Musa kalimun wa mukhatib. Apakah cahaya tersebut ada di dalam diri Musa? Maka dikatakan wa qala Musa akhuhu, Musa itu adalah saudara laki-laki dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia itu adalah seorang nabi yang pernah diajak bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Tursina. Nah itu ketika saya ke sana di Gunung Tursina, saya naik ke Gunung Tursina tersebut, tepatnya di Saint Catherine. Nah itu di bawah tersebut ada sebuah gereja. Ada sebuah gereja yang dimana di dalam gereja tersebut ada satu pohon yang apabila mendekati maghrib, ini pohon mengeluarkan bau harum yang begitu semerbaknya. Sejak zaman Nabi Musa hingga sekarang itu pohon mengeluarkan bau yang begitu harumnya, semerbaknya.
tak kala itu akan menjelang daripada malam. Di situ Nabi Musa alaihissalam berbicara selama 40 hari, kemudian diwasiatkan kepada Musa al-Samiri untuk menjaga daripada kaumnya, karena memang Musa alaihissalam tersebut adalah seorang nabi yang tidak pandai berbicara, sehingga dia itu ada juru bicaranya yang bernama Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah saudara daripada Nabi Musa alaihissalam yang makamnya ada di negeri Mesir. Nabi Harun tersebut di atas gunung dia berada makamnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu makamnya di negeri Palestina. Tepatnya itu dekat dengan Jericho. Kalau kita mau berziarah ke sana. Ada yang sudah ziarah ke sana? Belum. Ada yang mau sudah pergi haji? Sudah pergi haji sudah? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Saya kasih doanya. Saya kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balligh maqasidana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma balligh maqasidana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Sudah hafal? Nanti kita ulangi lagi. Ulangi lagi. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya masalah-masalah hukum yang dipermudah, artinya dipermudah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahkan kaum wanita pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, khataman nabiyyin wa imamil mursalin, penutup para nabi dan imam para rasul-rasul yang terdahulu. Bu, zaman dahulu, zaman Nabiullah Isa alaihi salam, itu jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa jaraknya kurang lebih 500 tahun. Baru diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jauhnya. Sedangkan nabi-nabi terdahulu hidupnya satu zaman dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman Nabi Isa, setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, wanita-wanita tersebut hanya sebagai nafsu, pemuas nafsu laki-laki. Dan apabila wanita itu mendapatkan haid, datang bulan, maka perempuan tersebut di mana? Diletakkan di atas gunung, agar bagaimana? Agar darah yang bercucuran tersebut tidak menyebabkan satu gempa dan musibah di negeri yang ada ketika itu. Bahagia sekali kita sebagai seorang perempuan diangkat derajatnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak para ibu, di telapak kaki para ibu. Tapi kadangkala ibu-ibunya, wanita-wanitanya yang apa? Yang yang menjadikan wanita itu murah di tengah-tengah masyarakat, karena wanita itu juga. Contohnya begini Bu, kalau saya tanya. Ini kalau saya tanya, tahu bakwan? Apa bakwan bahasa Indonesia sini? Bahasa Makassar, bahasa Bugis ya bakwan. Apa? Ada doang-doang itu apa?
Bikang doang. Nah, bikang doang. Doang itu artinya udang. Udang ya? Betul udang? Ada udangnya sekarang? Oh, belum ditangkap ternyata udangnya. Ada bikang doang. Saya memberikan satu perumpamaan. Bikang doang yang tertutup dengan yang terbuka, mana lebih mahal? Halo? Bikang doang yang tertutup dengan plastik yang begitu rapat, satu persatu diberikan plastik, dengan bikang doang yang tidak ada penutupnya, mana yang lebih murah? Mana yang lebih murah? Yang masa sih? Pasti yang tertutup lebih mahal. Oleh karenanya perempuan yang menghinakan dirinya sendiri itu adalah perempuan itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang memakai pakaian bayi. Betul. Pakaiannya kurang bahan, pusernya kemana-mana. Pakai bajunya you can see, boleh lu lihat. You can see. Pakai bajunya setengah ketiak, setengah ketiak, udelnya, pusernya kelihatan kemana-mana. Itu bapak sering lihat berarti bajunya segini katanya. Kemudian apabila dia naik motor, kita lihat celana dalamnya dari belakang. Kita tidak lihat takut ketabrak, kita lihat itu celana dalam pada buluk. Kan tidak enak dilihatnya. Nah, zaman sekarang ini yang menjatuhkan martabat serta posisi wanita yang telah diangkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perempuan itu sendiri. Pakai baju you can see, naik mobilnya PT-PT. Tahu naik PT-PT? Naik PT-PT dia. Kemudian dia duduk di samping jendela. Dia angkat tangannya, kena angin itu boleh ketek pada dada. Betul. Tuh. Itu zaman sekarang. Kalau kita ingin menjadi seorang wanita yang terhormat, tutup aurat kita. Tutup seluruh aurat kita yang tidak boleh dilihat oleh orang selain muhrim kita, selain mahram kita. Apa yang dikatakan oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nadru syahmun min sumumi syaitan. Penglihatan itu adalah anak panah dari panahnya setan. Karena timbulnya satu kemaksiatan tersebut karena apa? Karena pertama kali adalah saling memandang satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ya ayuhan nabiyyu qul li azwadika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allah ghafurur rahimah. Surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kul katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan wanita-wanita orang yang beriman untuk memanjangkan daripada jilbabnya, untuk memperpanjang jilbabnya. Zalika adna ayyurafna, yang demikian itu
agar bisa dikenali dan tidak disakiti. Ini asbabun nuzulnya Pak, Ibu. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan bahwasanya orang-orang yang tidak memakai jilbab tersebut adalah budak-budak yang sering digoda oleh laki-laki ketika itu. Maukah kita dikatakan sebagai budak yang gampang dirayu oleh laki-laki, Bu? Tidak mau. Tidak mau. Kalau tidak mau untuk dikatakan budak yang gampang dirayu oleh laki-laki, hendaklah kita menutup aurat kita. Walaupun sudah tua. Kan banyak ini. Ya, kalau ke depan hanya pakai kemben saja. Kalau kata orang Jawa, pakai apa? Pakai handuk setengah dada. Handuk setengah dada. Dia keluar. Walaupun sudah tua, tetap aurat itu namanya. Kalau sampai dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia itu telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, kalau kita ini memakai jilbab, cantik atau cantik? Cantik atau tidak? Cantik. Yang cantik. Cantik yang tetapi yang tidak cantik pun tetap kelihatan cantik. Kalau kita seperti ini memakai jilbab, ini bukannya jilbab, ini namanya kerudung, mukena. Yang dikatakan jilbab tersebut adalah yang menutup aurat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, yang tidak terlihat likak-likuk daripada tubuh si wanita tersebut. Dan zaman sekarang, Bu, ya Allah ya Karim, itu jilbab satu lemari. Bajunya hijau, pakai jilbabnya hijau. Sepatunya juga hijau. Persis kayak kue pisang. Apa kue apa sekarang di sini? Yang dalamnya pisang. Kue apa? Roko-roko unti. Seperti roko-roko unti. Bajunya coklat, jilbabnya coklat muda. Sepatunya juga coklat. Ini kok modis banget ya. Itu bukan tujuan memakai jilbab seperti itu. Tujuan memakai jilbab itu apabila orang-orang tidak bisa melihat aurat kita dan menutup aurat kita. Untuk apa? Untuk mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengangkat derajat wanita dengan setinggi-tingginya, sampai dia katakan bahwasanya surga tersebut berada di telapak kaki para ibu-ibu. Enak tidak, Bu? Terangkat derajatnya oleh Allah dan Rasulnya. Wanita ibu nggak usah pergi ke majlis taklim, nggak usah ikut pengajian, tidak usah ikut maulid Nabi. Itu yang namanya pahala sudah banyak di dalam rumah. Apa contohnya? Ibu, suami datang, bukakan pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibilang, Daeng, capek tidak habis kerja? Capek. Sediakan minum. Sediakan minum, dapat pahala. Tuh. Kita bukakan sepatunya, dapat pahala. Dalam kitab Zurratun, dalam kitab yaitu Uqudul Lijen, karangan An-Nawawi Al-Bantani, itu diterangkan bahwasanya apabila seorang perempuan mencucikan pakaian suaminya, maka dia itu akan dibangunkan mahligai, rumah istana dari apa? Dari batu-batu yang berwarna hijau dan merah. Enak tidak?
Bagus tidak? Apalagi kalau kita menyediakan minuman kepada suami kita, Allah itu akan bangunkan pula istana di surga. Ini kalau sudah nikah lama, suami pulang bagaimana Pak? Mak, minum mak, ambil tuh di belakang. Mak, makan mak, itu ada di lemari, tinggal dikeluarkan. Kalau jadi pengantin baru sih enak ya. Makan kita ditemani sama istri kita, enak. Belum kita minta sudah disediakan. Tapi sekarang sudah minta berkali-kali tidak mau disediakan. Banyak yang begitu. Ada yang begitu di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua cantik-cantik, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Bu, saya tanya Bu, kalau mau tidur, ibu kira-kira nawari bapaknya tidak Bu? Halo? Bu, kalau ibu mau tidur, kira-kira ibu nawari suaminya tidak? Lah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun jumlahnya 11 orang, itu kalau mau tidur dia izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah engkau ini berhajat kepada diriku pada malam hari ini? Kalau dia bilang tidak, dia tidur dengan nyenyaknya. Karena apa? Karena suaminya bilang sudah tidak. Begitu Bu. Bu, ini kan maulid, ambil hikmahnya, nanti malam tawari suaminya. Tawari suaminya. Walaupun kita itu lagi baca Quran Bu, lagi baca Quran, kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya dari kamar begini, Shadaqallahul azim. Kenapa? Ada kode dari suami. Itu namanya istri yang soleha. Ada kode. Apalagi kalau diapain? Apalagi sampai dia mengeluarkan bendera. Ma. Ini kadang-kadang kita minta saja nggak mau, apalagi dia nawarin. Betul Pak? Pak? Betul Pak? Dengan terus bagaimana? Ibu nggak usah pakai mengeluarkan sodako, nggak usah sholat tahajud, tidak usah sholat sunnah yang lainnya, cukup apa? Sholat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan keluarga, taat pada suami, silakan masuk surga dari pintu mana yang ibu pilih. Enak tidak? Enak. Tapi susah ya. Susah kalau suami marah kita diam. Ini kadang-kadang kalau kita marah, istri lebih banyak marahnya sama kita. Kita baru bicara 1, dia sudah 100. Hikmat daripada maulid ini apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita sering mengikuti maulid tanpa ada satu perubahan dalam kehidupan kita, namanya kita tidak apa? Tidak qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya kita tidak mencintai Allah dan juga tidak mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau berubah Bu? Mau berubah Bu? Saya doain suaminya kawin lagi yang jauh sedikit. Mau berubah Bu? Bu,
Mau berubah? Ada yang insya Allah. Pak, bagaimana Pak? Kira-kira mau istrinya berubah? Pak, mau istri tak berubah semuanya? Halo, yang sebelah kanan. Mau istri tak berubah? Halo. Insyaallah dengan datangnya terus maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita mencontoh akhlak-akhlak baginda Rasul dan juga akhlak para istri-istrinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Yang pertama, hukum diperingan terus karena ada apa? Diutusnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wanita diangkat derajatnya oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi seluruh alam tersebut. Yang ketiga, yaitu bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuat dosa dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Allah Adam alaihi salam, Pak, ketika dia berbuat dosa di dalam surga, dia bertobat, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala mereka itu berbuat maksiat di atas dunia dan dia bertobat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam itu berbuat dosa kepada Allah dalam keadaan memakai baju, ketika dia berbuat dosa terbuka seluruh bajunya. Untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya Rasulullah tak kala dia berbuat dosa dalam keadaan tidak berbaju dan diperintahkan untuk bertobat kepada Allah untuk memakai baju. Betul. Betul. Enak tidak jadi umatnya Rasul? Enak sekali. Karena apa? Seluruhnya kita itu dipermudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yaitu kita pandai-pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ajarkan doa untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Tadi sudah hafal? Yuk kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baligh maqasidana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Ini dibaca setelah sholat subuh dan dibaca li'ila fi Quraisyin ila bihim fal ya'budu alladhi wa amanahum. Itu dibaca 7 kali setiap kali kita melaksanakan sholat subuh. Selama berapa tahun terserah. Kalau sudah 5 tahun tidak dikabulkan juga berangkat haji dan umroh, saya kasih doa pamungkasnya. Mau? Betul. Diangkat suaranya. Suaranya yang agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana izinkanlah ana jual tanah. Insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan Sudah hafal? Jadi hikmah maulid pada malam hari ini yang pertama yaitu dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu diringankan tentang hukum-hukum agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu diangkatnya derajat kaum Hawa
kaum wanita oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang kedua. Yang ketiga, setiap tobatnya daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya dimanapun berada, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia bertobat kepada Allah atas maksiatnya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, agar kita dilindungi dari berbagai bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang difirmankan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah itu mengadab satu kaum di mana masih terdengar, masih ada orang-orang yang berselawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, berselawat tersebut tidak hanya di bulan Maulid saja, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, selawat kita akan tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lagi masak sambil berselawat, sambil sambil mengayun anak kita berselawat. Tadi kita lihat nih Bu, anak-anak kita, dia berselawat dengan begitu indahnya, dengan begitu merdunya. Yang dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau meninggalkan keturunan dan anak cucumu di belakang kamu dalam keadaan lemah. Ini alhamdulillah sebagai generasi-generasi penerus bangsa, kalau dia mempunyai ilmu, walaupun umurnya muda, dia akan dihormati di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam satu muktatafatnya, dia mengatakan, al-alimu kabiron wa in kana hadasan, wal jahilu saghiran wa in kana syaikhan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa lahu ilmin kaman huwa jahil. Al-alim kabiron, orang yang punya ilmu tinggi derajatnya, dihormati di tengah masyarakatnya. Wa in kana hadasan, walaupun anak tersebut muda umurnya. Qori tadi umurnya muda, duduknya di mana? Di depan, walaupun dia datang belakangan, pasti disuruh di depan. Karena apa? Dia punya ilmu. Wal jahilu saghiran wa in kana saykhan. Orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, rendah derajatnya walaupun tua umurnya. Betul. Ada yang tua umurnya 80 tahun tidak punya ilmu, duduknya di mana? Di depan atau di belakang? Karena ilmu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah, tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Artinya kita itu harus menuntut ilmu. Kalau kita sudah menuntut ilmu, maka jalan menuju surga itu menjadi mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Sengkang mengatakan, never to out tulen. Never to out tulen. Paham? Itu bahasa Sengkang itu. Never to out tulen. Tidak ada kata tua dalam menuntut ilmu. La yasba'al mu'minun hatta intihaul jannah, kala Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya.
La yashba al-mu'min hatta intihau al-jannah. Seorang mukmin tidak akan puas dalam menuntut ilmu sampai dia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setelah maulid ini, yuk sama-sama kita menuntut ilmu kembali. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Yang mana Fatihah ini dikirimkan untuk almarhumah Ibu Haja Asmidar binti Buka dan almarhum Muhammad Ainun Dwitama bin Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masjid ini sebagai amal jariah untuk almarhumah Haji Asmidar binti Buka serta anaknya yang bernama Muhammad Ainun Dwitama bin Haji Abdurrahman. Kira-kira sampai nggak ini Fatihah? Sampai. Kalau tidak sampai, saya doakan semoga nanti ibu-ibu meninggal dunia kemudian saya bacakan Fatihah. Kalau tidak sampai, SMS saya. Insya Allah sampai. Ya. Lahadihini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan wa bin'amu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wal azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala nuril anwar basiril asrar triyakil aghyar tahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil athhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi madkhalahum waghsilhum bima'in saljin wa baradin wa naqqihim min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam hari ini kami memperingati maulid Nabi-Mu yang Engkau cintai ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami syafaatnya nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Perbaikilah tutur kata kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia-manusia yang mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tempat ini pula kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang solehah ya Allah. Suami kami suami yang soleh ya Allah, yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul dan perintah Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tempat ini pula kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang bisa menghafal Al-Quran ya Allah, menjadi pelita kami nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tempat ini pula kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa istri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, serasa dalam hadiri ini belum berbakti kepada kedua orang tua kami sehingga mereka telah dipanggil oleh-Mu ya Allah. Kami tidak dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah.
segala jeripaya kedua orang tua kami hingga kami menjadi manusia-manusia yang berguna di tempat ini. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua kami, ya Allah. Hanya dengan permohonan doa ini, ya Allah, kami mohonkan kepadamu, ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami, ya Allah. Angkatlah derajat orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini pula kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang sedap dipandang mata, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana fir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.